Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Bambang. Saya di sini ingin mempresentasikan rangkuman ekonomi bab 1 sampai bab 3. Konsep ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi adalah kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata lain ekonomia. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Inti masalah ekonomi melibatkan dua hal, yaitu terbatasnya sumber daya meningkatkan kebutuhan manusia. Sumber daya di sini bermakna barang atau jasa yang menjadi pemuas kebutuhan manusia. Lalu apa saja yang membuat keterbatasan sumber daya terjadi? Keterbatasan bisa terjadi karena minimnya kualitas benda atau jasa yang menjadi pemuas kebutuhan manusia. Di sisi lain, manusia memiliki keterbatasan kemampuan baik dalam mencari dan mengelola sumber daya tersebut. Tidak hanya itu, persaingan untuk bisa mendapatkan sumber daya alam juga akan meningkatkan sesuai dengan pertambahannya jumlah penduduk dan pemerintahan. C. Menentukan pilihan yang tepat. Keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas tersebut membuat orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara berbagai keinginan atau kebutuhan yang ada. Skala prioritas dan pengelolaan keluarga. Keuangan. 1. Skala prioritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi kondisi di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas. 2. Pengelolaan keuangan. Dalam memenuhi kebutuhan, hendak juga melakukan pengelolaan uang dengan baik. Kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. 1. Kebutuhan yang tidak terbatas. 1. Kebutuhan menurut intensitas kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Menurut International Labour Organization ILO, kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi, atau kata lainnya makanan dan minuman. B. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang temuan membeli alat masak, almari, sepatu, dan lainnya. C. Kebutuhan tersier, disebut juga kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya perhiasan atau mobil. Kebutuhan menurut waktu. A. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya, saat kamu sakit harus membutuhkan obat atau ke temanmu dengan harus segera diberi minum. B. Kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya tabungan. C. Kebutuhan tidak terduga, harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalkan anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. D. Kebutuhan sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya mudahnya belajar, kamu harus menuruti ilmu atau menuntut ilmu sepanjang waktu. 3. Kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani.
manusia seperti berolahraga. B. Kebutuhan rohani. Tidak tampaknya secara sebab kebutuhan ini dirasakan secara betina yang akan menyebabkan perasaan gembira dan lain sebagainya. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Kebutuhan menurut subjek, kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi, misalnya seorang berbelajar membutuhkan seragam, buku dan alat tulis. B. Kebutuhan sosial adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang, tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib dan aman. Contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit. 2. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Barang adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak terbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang dalam bahasa Inggris disebut juga opportunity cost, atau bahasa lainnya adalah kesempatan. Biaya peluang ini ialah biaya yang diperlukan ketika kamu memenuhi suatu kegiatan. Biaya peluang muncul dari kegiatan yang tidak kita lakukan. D. Prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi kepemilikan faktor-faktor produksi, sistem rangsangan, alokasi sumber daya alam, jaminan sosial, dan program pengurangan kemiskinan, penghapusan riba, dan implementasi zakat. Prinsip ekonomi syariah menentukan pada 7 poin. Pertama, sumber daya merupakan pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Kedua, tidak ada kepemilian mutlak. Ketiga adalah berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi. Keempat, kekayaan sehingga tidak ada disparitas. Kelima, ekonomi syariah menjaminkan pemilikan masyarakat dan penggunaan direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Keenam, seorang yang memiliki kekayaan tertentu wajib membayar zakat. Terakhir, prinsip ekonomi syariah adalah melarang riba dalam bentuk apapun. Tujuan ekonomi syariah menurut Umar Kaprah adalah tidak menegakkan kebahasaan individu secara berlebihan, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan biologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial, serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat, di masyarakat. Berprinsip ekonomi menurut Mankiw adalah dasar berpikir digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan melalui pengorbanan. Digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Motif ekonomi, motif yang mendorong orang untuk melakukan berbagai kegiatan produksi adalah motif ekonomi berupa imbalan materi dan motif dan non ekonomi yang berupa imbalan materi. Hal terbanyak yang mendorong orang untuk melakukan kegiatan produksi adalah motif ekonomi. Ada pula orang yang melakukan kegiatan produksi didorong oleh motif non ekonomi seperti keinginan membantu orang lain, keinginan untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Pembagian ilmu ekonomi menurut Stoner dan Hague Mankiw berdasarkan subjek dapat kita kelompokkan menjadi A. Ekonomi deskriptif, mengumpulkan informasi
Faktual mengenai masalah ekonomi. B. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan memutuskan hubungan tersebut dalam satu hukum atau teori ekonomi. C. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan antara lain menggunakan teori ekonomi untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk mengonfirmasikan kebijakan ekonomi. Lokasi syariah. Pengertian. Ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau tidak dapat bersendiri, tetapi perlu pengusahaan yang